Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, pagi ini mari kita buka Alkitab kita. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galatia. 12. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. 16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Untuk pembacaan kitab pada pagi ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Judul khotbah kita apa, saudara? Saudara? Mujizat. Apa, saudara? Mujizat. Sekarang kita coba berdiam diri sejenak, renungkan pertanyaan saya ini. Mujizat apa yang saudara rindukan terjadi dalam hidupmu saat-saat ini? Ya, saya kasih waktu beberapa saat untuk berdiam diri. Mujizat apa yang saudara rindukan terjadi dalam hidup saudara? Silakan. Ambil waktu teduh sejenak. Mungkin ada di antara kita yang merindukan ekonominya dipulihkan. Saudara yang merasa seperti merindukan itu, amini saja. Mungkin ada di antara saudara yang rindu mujizat terjadi. Pekerjaan dan usahanya diberkati, dipulihkan. Mungkin ada di antara saudara yang rindu mukjizat, sembuh dari sakit. Mungkin ada di antara saudara yang merindukan mukjizat, keluarganya dipulihkan. Mungkin ada di antara saudara yang merindukan mukjizat, pasangan hidup yang sepadan karena sudah sekian tahun mencari, tidak dapat, begitu dapat ditolak, ditinggal. Aduh, sudah capek. Tuhan, aku perlu mukjizat-Mu supaya tidak berkepanjangan menjomblonya. Boleh.
Kalau saudara merindukan mukjizat seperti itu. Mungkin di antara saudara ada yang merindukan selamat dari situasi yang sangat sulit, persoalan yang sangat sulit. Mungkin ada yang rindu. Keluar dari situasi masalah yang terus datang beruntun. Mungkin hari ini juga ada di antara saudara yang merindukan mukjizat terjadi atas orang lain, atas teman, atas saudara yang menjadi beban di dalam hatimu, supaya orang lain itu mengalami mukjizat melalui doamu. Mungkin orang lain sedang kesulitan, mungkin orang lain sedang sakit, mungkin itu keluarga, mungkin itu tetangga. Tapi saudara juga turut merindukan terjadi mukjizat atas orang itu. Nyatakan saja kepada Tuhan. Tadi kita membaca, ada 10 orang kusta datang kepada Yesus, berteriak-teriak kepada Yesus. Saat itu Yesus sedang lewat di satu daerah perbatasan antara Samaria dan Galilea. Daerah Samaria itu daerah yang dikucilkan oleh orang Israel karena dianggap orang Samaria itu orang berdosa. Tetapi Yesus mau melewati daerah Samaria. Dan ketemulah dengan 10 orang kusta ini. Walaupun dari jarak agak jauh, 10 orang kusta ini berteriak kepada Yesus. Yesus, kasihanilah kami. Maksudnya apa mereka berteriak pada Yesus? Mereka minta disembuhkan, ditahirkan. Lalu Yesus berkata kepada ke-10 orang yang sakit kusta, pergilah kepada imam, tunjukkan dirimu kepada imam. Kenapa harus ke imam, bukan ke tabib? Karena bagi orang Israel, sakit kusta itu adalah sakit fisik yang diakibatkan oleh adanya dosa. Hal ini sangat melekat dalam diri orang Israel, termasuk orang Samaria, karena orang Samaria itu adalah orang blasteran antara orang Israel asli dengan bangsa-bangsa lain. Lalu mereka ngumpul di Samaria. Mereka paham betul apa yang dikatakan Yesus, pergilah kepada imam, tunjukkanlah dirimu. Saudara, saat mereka bertemu Yesus, mereka masih sakit kusta. Saat Yesus mengatakan pergi kepada para imam, mereka juga masih sakit kusta. Tetapi ketika mereka taat mengikuti perintah Yesus, menjumpai imam di bait Tuhan, di tengah jalan Alkitab mencatat, mereka sadar mereka sudah sembuh. Mereka sudah sembuh dari sakit fisiknya. Tanda-tanda bahwa mereka kena kusta sudah bersih. Saudara sekalian, semua mukjizat termasuk 10 orang kusta yang sembuh, termasuk yang saudara-saudara rindukan terjadi dalam hidup saudara, itu Tuhan izinkan. Tuhan bisa melakukan mukjizat seperti apa yang kau rindukan. Bagi Tuhan membuat mukjizat itu kecil, karena Tuhan adalah pembuat keajaiban. Tuhan adalah pembuat mukjizat. Maka sah-sah saja kalau kita
merindukan suatu mukjizat terjadi dalam hidup kita. Tidak salah. Tuhan sanggup menjawab. Kerinduan mukjizat terjadi dalam hidupmu. 10 orang kusta ini taat pada perkataan Tuhan. Tetapi rupanya, saudara, ada hal yang menarik yang kita jumpai di sini. Apa itu? Dari 10 orang kusta ini, hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus. Hanya 1 orang. Tadi kita membaca bersama-sama. Seorang dari mereka, ayat 15, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Sepuluh orang kusta sembuh semua. Tapi hanya 1 yang kembali kepada Yesus. Alkitab mencatat ayat 15, sambil memuliakan Allah. Memuliakan Allah. Di sepanjang jalan mereka memuji Tuhan. Bukan mereka, 1 orang ini. 1 orang ini memuliakan Allah. Menyembah Tuhan. Memuji Tuhan. Kembali kepada Yesus. Sayang tidak dicatat berapa jaraknya dari perjalanan saat mereka diutus Yesus ke para imam dan sampai di mana dia sembuh. Tidak dicatat berapa jauhnya. Tetapi kita bisa membayangkan kalau ada 1 orang di sepanjang jalan menyanyi puji Tuhan, haleluya, sambil jingkrak-jingkrak, sambil melompat-lompat. Mungkin ada orang lain berkata, oh gila. Mungkin ada orang lain yang berkata, oh enggak waras itu, nyanyi-nyanyi di jalan sambil loncat-loncat. Oh. Tapi bagi 1 orang yang sakit kusta tapi disembuhkan oleh Tuhan ini, memilih kembali kepada Tuhan Yesus. Walaupun respon orang-orang sekitarnya mungkin menuduh, menganggap, menilai dia gila. Tetapi itu yang bisa dia lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan, mukjizat yang Tuhan buat dalam hidupnya. Kembali kepada Yesus sambil memuji Tuhan. Tadi saya katakan bahwa kita diizinkan Tuhan meminta mukjizat terjadi dalam hidup kita. Persoalannya adalah ketika mukjizat itu terjadi, apakah kita mau kembali seperti 1 orang yang sudah sembuh dari kustanya? Apakah kita bisa memuji Tuhan dan selalu mensyukuri pertolongan mukjizat Tuhan dalam hidup kita? Saudara bisa membandingkan ya. Dari 10 hanya 1 yang kembali. Berarti berapa bagian itu, saudara? 1/10 yang balik. Berapa banyak dalam setiap KKR orang dijamah Tuhan, disembuhkan Tuhan. Tapi berapa banyak yang balik lalu setia ikut bergereja, ikut ibadah.
Dari sekian ribuan jemaat Tuhan di dalam satu gereja, dari jemaat Tuhan satu gereja yang jumlahnya ratusan orang, dari jemaat satu gereja yang jumlahnya mungkin puluhan orang, dari satu jemaat yang jumlahnya mungkin belasan orang saja. Saudara bisa bayangkan, 10 yang hanya mencari mukjizat tapi tidak mau kembali kepada Tuhan. 9-1. Saya merindukan, dan itulah doa saya, jemaat Tuhan di Bethlehem ini adalah bagian 1%, 1/10 dari 10 bagian orang Kristen di Indonesia yang mau kembali kepada Tuhan. Saya tidak mau Tuhan, kalau jumlah jemaat di tempat ini 50, berarti hanya 5 orang saja yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Saya tidak mau itu Tuhan. Saya rindu terjadi, kalau jumlahnya 50, biarlah 50 orang ini menjadi bagian yang betul-betul kembali kepada Tuhan, dibandingkan mungkin 500 orang di luar sana yang mengaku Kristen, yang sungguh-sungguh mensyukuri mukjizat yang terjadi atas hidupnya. Yang mau sungguh-sungguh memuliakan Tuhan melalui kehidupannya, dan mau kembali kepada Tuhan dengan setia. Sepersepuluh saja yang balik. 10. 9-1. Lalu kita lihat di dalam ayat yang ke-16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus. Tersungkur di depan kaki Yesus, mengucap syukur kepada Yesus. Tersungkur di kaki Yesus dan mengucap syukur kepada Yesus. Mari kita belajar dari satu orang yang sudah sembuh, yang kembali kepada Yesus ini. Hidup memuliakan Allah, hidup kembali kepada Yesus dengan penuh kesetiaan, bersyukur selalu kepada Yesus, tersungkur di kaki Yesus, sumber mukjizat, pembuat mukjizat dalam hidup kita. Ya, kalau kita data mukjizat yang sering kita rindukan itu berkisar sekitar ya urusan-urusan fisik, urusan-urusan materi, itu saja. Sakit, pengen sembuh, ya itu kan urusan fisik. Ekonomi terpuruk, dicukupkan, diberkati oleh Tuhan, itu materi, keuangan, ekonomi. Tentang usaha pekerjaan diberkati, ya itu seputar materi juga, penghidupan. Tapi ada satu mukjizat yang sering kali terlewatkan dalam hidup kita, bahkan kadang-kadang kita pun tidak nyentuh sama sekali. Dalam diri kita ingin terjadi mukjizat. Mukjizat apa saudara itu? Kesembuhan rohani. Makanya ada kebaktian kesembuhan rohani. Maksudnya apa? Hubungan dia dengan Tuhan diperbaiki seperti satu kusta yang kembali kepada Yesus.
hubungannya dengan Tuhan diperbaharui, dipulihkan. Tidak sekedar fisiknya sembuh, tidak sekedar diberkati Tuhan, tetapi rohaninya juga disembuhkan, dijamah oleh Tuhan. Ada enggak setiap jemaat yang tadi merenungkan ingin mukjizat tadi, rindu mukjizat tadi? Ada enggak di antara kita yang rindu mukjizat? Aku ingin berhenti dari perselingkuhan. Aku rindu berhenti dari judi. Ada enggak yang rindu seperti itu? Mukjizat terjadi dalam hidupmu. Aku ingin sembuh dari sakit hatiku. Aku mau hancurkan dendam dalam hidupku. Terjadi mukjizat menghancurkan dendamku kepada si A, si B, si E, si C. Aku mau bersihkan diriku dari rasa sakit hati dan kepahitan kepada tetanggaku, tetangga kursiku, tetangga rumahku, tetangga kamarku. Ada enggak yang punya kerinduan mukjizat seperti itu terjadi? Padahal itu sangat penting, sangat dibutuhkan untuk damai sejahtera dalam hidupmu. Sebab itu kita butuh kesembuhan fisik, kita butuh kesehatan, kita butuh pemulihan ekonomi, pekerjaan diberkati, usaha diberkati, tetapi hidup rohanimu juga perlu dipulihkan dari rasa sakit hati, dari dendam, dari marah, dari angkara murka, dari kehidupan yang penuh dosa. Tuhan, biarlah mukjizat terjadi dalam hidupku. Semua dosa-dosaku, perbuatan dagingku, karakter dagingku yang bertentangan dengan Engkau, yang mendukakan rohmu, terjadi mukjizat dihancurkan. Hatiku penuh lemah lembut. Hatiku tidak ada dendam lagi, tidak ada sakit hati lagi, tidak ada kebencian lagi, tidak menyimpan lagi kesalahan orang lain. Seharusnya itu. Kalau di antara kita ada yang masih memiliki dendam, sakit hati, rindukan mukjizat itu terjadi dalam hidupmu. Saudara, kalau di hatimu ada dendam, kemana-mana pergi rasanya tidak enak, apalagi ketemu orang itu. Kalau ada kepahitan dalam hatimu, rasanya tidak enak. Ya kalau kopi pahit, enak-enak aja. Kalau jamu pahit, enak-enak baik. Tapi kalau kepahitan dalam hatimu, itu yang harus dihancurkan dengan mukjizat dari Tuhan. Maka rindukan, biarlah di antara saudara yang memiliki hal seperti itu, hal-hal penyakit rohani seperti itu, minta, Tuhan, aku mau mukjizat-Mu terjadi dalam hidupku. Dendamku yang sekian lama membatu, mengeras, membesar, hancur dalam nama Yesus. Tidak bisa mengampuni orang lain. Menderita itu, saudara, membuat kita menderita, rugi sendiri. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, semua punya HP ya? Semua punya HP. Kalau HP-nya penuh dengan file-file, dengan foto-foto, dengan video-video yang tidak penting, tidak ada urusannya dengan kita, apa yang terjadi dengan HP saudara?
Pertama pas diperingatkan, nah, memori saudara sudah hampir penuh. Kan gitu saudara? Ada file-file yang tidak penting yang bisa dihapus. Segera kosongkan. Kan gitu saudara? Kalau hidupmu dipenuhi dengan file-file yang tidak berguna, itu akan membuat hidupmu lelet, lemot, dan bermasalah. Loadingnya lama, ya, loadingnya lama karena menyimpan beban yang berat. Maka segera kosongkan itu. Kalau HP kita bisa tinggal pencet, kosongkan. Tapi kalau hidupmu, ya, perlu kuasa Yesus, perlu mukjizat Yesus. File-file yang tidak berguna itu ya seperti dendam, sakit hati, kepahitan, persinahan, kemabukan, pesta pora. Itu file-file yang tidak berguna, hancurkan semua dalam nama Yesus. Minta itu mukjizat terjadi dalam hidupmu. Itulah mukjizat sebenarnya yang tidak kalah penting dari sekedar permintaan mukjizat materi dan berkat-berkat yang bersifat fisik. Mukjizat kebangunan rohani, kesembuhan rohani di dalam diri saudara, dalam diriku. Yang tahu kelemahan rohani saya sendiri dengan Tuhan. Mungkin orang lain ada yang begitu pintar menyimpan, menutupi sedemikian rupa. Tetapi Tuhan tahu dan dirinya tahu kelemahan rohani apa, dosa apa yang dia punya, dia simpan. Tapi yang namanya dosa, kalaupun itu disimpan dengan baik, orang lain tidak tahu. Pasti Tuhan tahu dan dirinya tahu. Karena dirinya tahu, maka itu seperti apa saudara? Bangkai yang busuk. Itu tidak enak, membuat tidak enak hidupmu. Seperti orang yang memang sekian lama tidak bisa beol, saudara. Rasanya kalau orang tidak bisa beol, tidak bisa ke belakang buang air besar, itu larinya bisa ke kepala, jadi sakit kepala. Kadang-kadang bisa berkeringat dingin keluar, kan tidak bisa buang air besar. Jangankan buang air besar, saudara tidak bisa kentut saja sudah, wah itu satu pengalaman yang tidak enak, tidak bisa kentut itu. Perut rasanya sebah, keras, sakit. Di hati, ulu hati kadang-kadang itu rasanya naik di ulu hati. Hanya tidak bisa kentut saja. Supaya bisa kentut, kadang-kadang dibawa ke dokter. Kalau dikasih obat minum tidak bisa sembuh, kadang disuntik. Kalau disuntik tidak bisa, kadang-kadang harus dioperasi. Diberi lubang supaya bisa keluar itu angin. Dan itu biayanya tidak murah. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita, jangan menyimpan penyakit-penyakit rohani, tetapi segeralah mengaku di hadapan Tuhan. Jika engkau mengaku dosamu, Tuhan itu setia dan adil. Ia akan mengampuni engkau, menyucikan engkau dari segala kejahatan dan dosa-dosamu. Ini penting, saudara. Maka kalau saudara merasa ada penyakit-penyakit rohani, ada dosa, ada watak-watak yang tidak bagus, menyimpan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan saudara merasa tidak berdaya, mintalah mukjizat terjadi atas hidupmu, supaya itu dihancurkan, sehingga hidupmu menjadi bebas, ya,
seperti memori HP yang dikosongkan, dibuang file-file yang tidak berguna. Jadi kembali lancar, berselancar di dunia maya. Cepat sekali, klik, cepat. Tidak lama loadingnya. Bagi yang pecinta, bagi gamer, pemain game, kalau file-file dihapusi, semua yang tidak berguna itu dihapusi. Wah, main enak. Kalau ada lomba game, menang dah dia. Karena apa? Ringan, memori HP-nya kosong. Tidak ada file-file sampah. Itu saudara. Maka rindukan mukjizat secara rohani terjadi atas hidupmu, menghancurkan hal-hal kotor, hal-hal dosa dalam hidupmu. Itu yang jangan ditinggalkan. Minta diberkati Tuhan secara fisik, secara rohani. Itu juga penting, bahkan lebih penting dari sekedar hal-hal mukjizat secara fisik maupun materi. Tuhan akan terima itu. Tuhan akan berikan. Setiap kerinduan, mukjizat terjadi di dalam hidupmu. Kalau ada istilah yang sering kita dengar secara umum ya, itu mo limo. Mo limo itu sebenarnya dari kata moh, limo, cacai. Moh itu tidak, limo itu 5. Katakan tidak terhadap 5 hal, itu maksudnya. Moh limo. Katakan tidak kepada 5 hal. Apa itu? 1, main itu judi. 2, ngombe itu minum, mabuk, minuman keras. Maling itu apa? Mencuri, merampok, dan sebagainya. Dan teman-temannya, ngutil, gambret, teman-temannya. Maling, madat, tidak mau mengisap candu, narkotika, rokok, dan teman-temannya. Mungkin yang modern sekarang ini apa? Vape. Karena ingat, dampak vape itu parah, lebih parah dari rokok biasa. Saudara bisa cek, bisa googling, luar biasa. Karena dari vape itu juga bisa diisi dengan narkoba, dengan obat-obat terlarang. Madon, suka berselingkuh, main perempuan, main laki-laki. Tidak. Itu limo, tidak mau terhadap 5 hal. Kalau ada 5 hal ini terjadi dalam hidupmu, minta Tuhan, aku mau terjadi mukjizat dalam hidupku. Aku tolak, aku katakan tidak terhadap 5 hal ini terjadi dalam hidupku. Dengan kuasa darah Yesus. Amin. Sebabnya gereja kita juga punya aturan yang keras. Mungkin di gereja lain bisa kok sambil bergereja itu ngisap vape, minuman keras. Tapi kita tidak. Tubuhmu adalah bait Allah, karena roh Allah tinggal dalam dirimu. Hormati bait Allah, roh Allah tinggal dalam dirimu. Ya, biarlah itu menjadi salah satu bagian terpenting yang kau rindukan terjadi, mukjizat terjadi dalam hidup. Sehingga jemaat Tuhan di Bethlehem menjadi pria idaman, menjadi wanita idaman di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Ya. Dan saudara, salah satu tanda-tanda akhir zaman itu apa, saudara? Yang jahat semakin jahat, yang hidup kudus semakin hidup kudus. Tapi yang jahat semakin jahat, itu 9 bagian. Yang hidup kudus semakin kudus, itu hanya 1 bagian. Dan biarlah 1 bagian itu jemaat Tuhan seluruhnya di Bethlehem yang semakin mengutamakan hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena salah satu tanda-tanda kedatangan Tuhan adalah yang kudus semakin kudus,
yang jahat semakin jahat. Maka kalau mungkin di antara kita jemaat Tuhan di Bethlehem yang masih merasakan ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan itu dosa. Hari ini, saat ini, Tuhan, aku mau terjadi mukjizat dalam hidupku. Supaya hidupku kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Ada amin saudara? Ya. Untuk kita hidup sembuh dari berbagai penyakit rohani tadi. Ada sarana-sarana yang Tuhan siapkan kok sebenarnya. Jaga hubunganmu dengan Tuhan. Kembalinya satu orang yang sembuh dari kosta ini kepada Tuhan. Ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mau kembali kepada Tuhan. Memperbarui hubungan dengan Tuhan. Ada sarana-sarana untuk kita bisa kembali memperbaharui hubungan kita dengan Tuhan. Selain percaya dan mentaati Tuhan, ada sarana-sarana yang sudah Tuhan berikan. Melalui apa? Ibadah. Ibadah hari Minggu, ibadah kategorial, baik itu ibadah doa hari Rabu maupun ibadah pemuda hari Sabtu. Itu sarana-sarana yang Tuhan sediakan untuk kita memperbaharui hubungan kita dengan Tuhan, menjaga hubungan kita dengan Tuhan melalui berdoa, melalui puasa. Itu adalah sarana-sarana rohani yang Tuhan berikan untuk kita bisa memperbaharui hubungan kita dengan Tuhan. Saudara yang terikat, misalkan terikat dengan candu. Biasanya kalau yang kena narkoba itu dikhususkan di satu tempat. Diterapi. Ya, makanannya diatur dan diberi obat-obatan yang melawan ya dampak dari nikotin yang sudah dihisapnya, yang masuk ke tubuhnya. Dia tidak dikasih sama sekali. Dan itu sangat menderita. Tapi saudara bisa lakukan ini. Minta mukjizat Tuhan. Sambil minta mukjizat Tuhan terjadi. Saudara bisa ambil waktu puasa. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Saya percaya kita diberi kekuatan, bisa 3 hari 3 malam full berpuasa dan berdoa. Saudara akan bisa oleh kuasa Tuhan hilangkan semua efek nikotin itu. Ketergantungan dari itu bisa hilang. Tidak ada kata tidak, bisa. Maka mintalah kekuatan Tuhan supaya apa? Mukjizat terjadi dan engkau menggunakan sarana yang Tuhan beri, puasa. Saudara rindu pekerjaan yang seakan-akan aku tidak mampu mengerjakan pekerjaan yang besar ini. Puasa. Minta pertolongan dan kekuatan Tuhan. Tadi malam pemuda di sini membahas masalah pekerjaan. Yusuf. Masalah Yusuf, dia tidak sekolah, tapi dia mau belajar secara fisik untuk apa? Supaya visi Tuhan tergenapi dalam kehidupannya, supaya visi dalam hidupnya tergenapi. Maka dia menjaga hubungannya dengan Tuhan, memperbarui hubungannya dengan Tuhan. Dan terjadi visi yang begitu besar, yang pada akhirnya menjadi orang nomor 2 di Mesir, itu tergenapi. Karena dia minta anugerah Tuhan, kekuatan Tuhan, mukjizat terjadi, dia dikuatkan oleh Tuhan. Saudara punya masalah, persoalan apa?
Kalau kita sudah buntu, seakan-akan tidak ada jalan keluar, saudara bisa ambil waktu berdoa, berpuasa, minta kuasa Tuhan menolong, menyertai, memberikan kita hikmat dan kuasa. Puasa. Nah, seringkali ajaran puasa ini jauh dari orang Kristen. Seakan-akan yang ada ajaran puasa itu mereka saja, agama sebelah. Tidak. Yesus mengajarkan puasa juga. Gereja mula-mula bertumbuh, berkembang dengan doa puasa. Maka jangan sampai kita jauh dari sarana-sarana rohani yang Tuhan beri melalui ibadah, melalui doa puasa. Ambil waktu. Supaya kalau kalian punya cita-cita, bisa terwujud. Kalau punya masalah, bisa terselesaikan. Dengan kekuatan Tuhan. Melalui doa puasa, itu artinya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mohon anugerah Tuhan memampukan kita. Kekuatan kita terbatas. Kepandaian kita terbatas. Kekuatan kita terbatas. Mintalah anugerah Tuhan yang tanpa batas. Rindukan mujizat itu terjadi dalam hidupmu. Perlu kesembuhan, yes. Perlu diberkati fisik, rohani, materi, yes. Tapi kesembuhan rohani itu jauh lebih penting. Apa gunanya engkau memiliki seluruh dunia ini untuk hidup di dunia ini, tetapi jiwamu binasa? Tidak ada gunanya. Tetapi satu orang kusta tadi memberi teladan. Rohaninya sembuh, sakit fisiknya sembuh, diberkati Tuhan. Saudara mau seperti itu? Kita perlu mujizat secara fisik, kita perlu mujizat secara materi, tapi kita juga perlu mujizat dalam membenahi kehidupan rohani kita. Hal-hal yang menghambat kehidupan kita, hancurkan dalam nama Yesus. Kita perlu mujizat itu, saudara. Supaya apa? Saya mau lihat, saya mau dengar jemaat Tuhan di Bethlehem, walaupun jumlahnya tidak banyak, tapi menjadi satu bagian, seperti satu orang yang kembali dan selalu kembali kepada Yesus dengan kesungguhan hati, menikmati mujizat Tuhan secara penuh, baik secara rohani maupun secara materi maupun secara fisik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala kita.